Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah itu kita harus mengetahui arti beriman dan kitab-kitab Allah terlebih dahulu. Yang pertama, beriman artinya iman, amana yu'minu imanan, yang artinya percaya atau membenarkan atau yakin, itu arti iman. Sedangkan kitab adalah berasal dari bahasa Arab kitabun, yang berarti buku. Nah, jadi sudah paham artinya. Jadi iman itu artinya percaya atau yakin. Kitab artinya buku. Dalam bahasa Arab kitab itu kitabun, yang artinya buku. Nah, jadi kitab-kitab Allah itu yang diturunkan kepada rasul-rasulnya itu cuma 4. Yang pertama, ada yang namanya kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun inti pokok ajaran kitab Taurat, yang pertama, 1, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. 8, larangan mencuri. 9, larangan menjadi saksi palsu. Dan 10, larangan mengambil hak orang lain. Itulah inti pokok dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 Masehi, sebelum Masehi, di Yerusalem. Nah, isi kandungan kitab Zabur ini ada 5. Yang pertama, nyanyian atau memuji-muji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. 4, ratapan dan doa individu. Yang terakhir, nyanyian untuk raja. Jadi ini nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepada dalam kitab Zabur, terdapat 5. Yang ketiga, ada yang dinamakan kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil diturunkan pada awal abad 1 Masehi. Nah, isi pokok dari kitab Injil, yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Jadi dapat disimpulkan hampir semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan kepada keberadaan kitab Taurat. Jadi kitab sebelum itu dibenarkan di dalam kitab Injil. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi terdapat beberapa hukum yang dihapus pada kitab Taurat, itu dihapus dalam kitab Injil. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inilah cikal bakal perintah untuk beriman terhadap Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Al-Quran. Al-Quranul Karim ini diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam kurun 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Asal kata Quran berasal dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u Quran, yang berarti bacaan. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Secara umum,
Pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, empat muamalah. Nah, muamalah ini berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima tarikh atau sejarah atau kisah-kisah orang-orang yang lampau. Itu isi kandungan dalam Al-Quran. Selanjutnya ada istilah suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Dia bukan berupa kitab, tapi suhuf atau lembaran yang wahyu itu turun dan dicatat di dalam suhuf. Namanya suhuf. Beda dengan kitab. Kalau kitab itu bukan berupa lembaran langsung, tapi satu kesatuan. Nah, ya, itu paham. Ada 60 suhuf diturunkan kepada Nabi Syis. Nah, ini Nabi Syis ini tidak ada di dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Sebenarnya jumlah nabi itu ada 124.000 nabi, sementara rasul ada 315. Yang wajib kita ketahui itu ada 25, dari Adam sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu rasul yang terakhir, tidak ada rasul setelahnya. Paham ya? Nah, ada 30 suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim tidak menerima kitab tapi menerima suhuf. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, kitab suci suhuf merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul. Selain itu, kitab suci dan suhuf memiliki beberapa perbedaan. Antara lain perbedaannya yang pertama, isi kitab yang lebih lengkap daripada suhuf. Jadi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf, karena suhuf itu cuma berupa lembaran-lembaran. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa lembar-lembaran. Nah, itu bedanya. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Jangka waktu penerapan hukum pada kitab itu lebih lama. Contoh dalam Al-Quran, Quran itu berlaku dari semenjak diturunkan sampai akhir zaman. Begitupun Zabur. Zabur itu berlaku setelah Zabur sampai ke kitab selanjutnya, begitu seterusnya. Dan kitab yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Sekian penjelasan pertama mengenai tentang kitab-kitab Allah dan sedikit penjelasan tentang suhuf. Nanti kita akan sambung di minggu depan tentang kedudukan dan masa berlaku kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.